Keterawatan dalam pemeliharaan cagar budaya dari juru pelihara ini pun juga tampak pada bangunan Gua Jepang. Kelestarian cagar budaya pada masa kolonial ini pun menjadi bukti adanya kejadian pada masa lalu. Untuk itulah pemeliharaan bangunan ini pun terus dilakukan. Pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, tentara Jepang banyak membangun daerah pertahanan sebagai upaya penguasaan wilayah ataupun upaya pengamanan dan perlindungan wilayah, yaitu seperti wilayah di pegunungan, daerah pesisir, dan juga daerah lain yang dianggap strategis. Untuk daerah pesisir sendiri, fasilitas perlindungan dan pertahanan yang dibangun tentara Jepang adalah berupa gua-gua, yang kini disebut sebagai Gua Jepang. Di Yogyakarta sendiri, gua tersebut antara lain dibangun di atas tebing pesisir pantai selatan di Desa Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua yang seluas kurang lebih 12 hektar ini dibangun di sekitar pantai karena merupakan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pendaratan tentara sekutu di sepanjang pantai Laut Selatan. Untuk itulah, bangunan gua berjumlah 20 buah dan berkaitan satu dengan lainnya ini pun dibangun sesuai dengan fungsi dan kegunaan dalam rangka pertahanan dan perlindungan. Sebagai bangunan peninggalan sejarah, Gua Jepang perlu dilakukan upaya pelestarian secara rutin, termasuk menanggulangi kerusakan dan menjaga dari gangguan. Hal tersebut dilakukan mengingat potensi kerusakan bisa terjadi, seperti adanya kondisi alam dengan tiupan angin besar pada musim tertentu. Selain itu, tingkat keterawatan dan kebersihan gua juga perlu dijaga, mengingat perilaku negatif dari pengunjung seperti vandalisme. Untuk itulah, juru pelihara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian cagar budaya. Selain itu, juru pelihara di Gua Jepang ini pun mengemban tugas yang cukup berat, yaitu harus merawat dan menjaga sebanyak 20 buah gua yang tidak berada dalam satu lokasi yang sama, di mana antara gua satu dengan gua yang lainnya berjarak cukup jauh. 16 gua berada di Desa Seloharjo, Pundong, Bantul, dan 4 gua lainnya berada di Purwosari, Gunung Kidul. Sehingga untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan gua-gua tersebut, maka juru pelihara harus berpindah-pindah lokasi agar dapat menjangkau semua gua. Menjadi juru pelihara bukanlah pekerjaan yang mudah. Juru pelihara memiliki tanggung jawab yang besar. Terlebih lagi bagi juru pelihara yang bertugas di situs cagar budaya yang luas dengan jumlah benda dan bangunan cagar budaya yang begitu banyak, seperti pada pemeliharaan Candi Prambanan dan Gua Jepang. Syarat juru pelihara, dia harus mempunyai kompetensi mengetahui jenis-jenis kerusakan yang ada pada sebuah bangunan candi. Karena jubel ini kegiatannya secara rutin melakukan pembersihan, baik pembersihan secara mekanis maupun pembersihan secara kimiawi. Pembersihan secara mekanis misalnya jubel ini sehari-hari melakukan mencabut rumput ataupun membersihkan lumut yang ada di dinding candi. Untuk kegiatan mekanis ini termasuk jarang dilakukan, khusus untuk tingkat kerusakan yang terdapat pada dinding atau batu candi yang tingkat kerusakannya lebih parah. Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, setiap juru pelihara selain melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan cagar budaya, juru pelihara harus menguasai sejarah dan kepurbakalaan cagar budaya yang menjadi tanggung jawabnya.
Sebagai garda terdepan insan pelestari cagar budaya, juru pelihara merupakan orang yang bersinggungan langsung dengan cagar budaya. Untuk itulah, juru pelihara ini merupakan orang yang paling mengetahui kondisi cagar budaya dan lingkungan di sekitarnya. Sehingga bisa dikatakan kelestarian cagar budaya berada di tangan juru pelihara. Tugas kami sebagai juru pelihara adalah membersihkan cagar budaya dan merawat situs cagar budaya lainnya, seperti pemeliharaan, seperti menyapu, membersihkan lingkungan. Selain daripada itu juga untuk menjaga keamanan lingkungan situs. Selain daripada itu juga melayani tamu, mencatat tamu, dan memberikan informasi pada pengunjung mengenai situs cagar budaya tersebut. Kendala yang kami hadapi adalah apabila di waktu musim hujan, kadang sering buahnya itu kemasukan air. Jadi kami harus berusaha untuk mengeluarkan air itu. Padahal di situ kami harus mengeluarkan air dengan ember. Di musim kemarau, kendala kami adalah mengenai air. Air karena merupakan kebutuhan pokok di sini. Untuk merawat taman harus ada airnya. Jadi kami kesulitan untuk air sendiri. Karena air sendiri kami juga ngambilnya dari bawah. Kami sangat menikmati pekerjaan ini karena kami bersama teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa pasti kami bersama-sama. Harapan kami sebagai juru pelihara, sebagai juru pelestari cagar budaya, masyarakat bisa menikmati hasilnya. Juga bisa menikmati sebagai wisata edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana fungsi cagar budaya sendiri agar masyarakat juga bisa ikut melestarikan cagar budaya tersebut. Untuk itulah, atas keberhasilannya dalam merawat dan memelihara gua peninggalan militer Jepang tersebut, maka juru pelihara gua Jepang ini pun mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai juru pelestari terbaik tingkat nasional tahun 2019. Kegiatan penyelamatan dan pemeliharaan yang dilakukan juru pelihara merupakan upaya melestarikan cagar budaya, sehingga kita dapat melihat bukti kejadian dari peristiwa di masa lalu. Dengan demikian, kita menjadi bangsa yang menghargai sejarah peradaban dan kepahlawanan. Juru pelihara menjadi urgensi dalam upaya pelestarian cagar budaya. Semangat, dedikasi, dan juga tanggung jawab yang tinggi menjadikan eksistensi cagar budaya agar tetap terus lestari.